رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan wa kadzalika Ibrahim alaihi salatu wassalamu kadzabatin wa hiya tawriyatun laysat kadzabatin haqiqiyatan dan demikian pula Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau berbohong dengan beberapa kebohongan yang sebenarnya kebohongan tersebut merupakan tauriyah, bukan kebohongan yang hakiki. Tauriyah adalah seseorang mengucapkan sesuatu dipahami oleh pendengar berbeda dengan yang dimaksudkan oleh si pembicara. Misalnya, ketika saya datang dengan seorang muslim, kemudian ada yang bertanya, siapa yang ada di sampingmu? Saya mengatakan, ini adalah saudara saya. Orang yang mendengar memahami dari kalimat saudara adalah saudara kandung atau kerabat atau yang semisal dengannya. Padahal yang saya maksud adalah saudara seiman. Ini contoh tauriyah. I'tabaraha kadiban wa'tabaraha ma'siyatan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menganggapnya sebagai kebohongan dan menganggapnya sebagai kemaksiatan. Wa huwa yakhjalu minallahi an yashfa'a, dan beliau malu kepada Allah untuk memberi syafaat. Wa yaqulu inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu nafsi nafsi. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang Rabbku tidak pernah marah sebelumnya dengan kemarahan semisal ini, dan Rabbku tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan semisal ini. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Wa yuhiluhum ala Musa. Musa alaihi salamu qatala qutbiyan zaliman
kafiran wa'tabara hadha min sayyiatihi fid dunya wal akhirati wa'afallahu anhu fid dunya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengalihkan mereka, yaitu manusia di padang mahsyar, kepada Musa alaihi salam, yaitu agar meminta syafaat kepada Musa alaihi salam. Musa alaihi salam, beliau pernah membunuh seorang putbi yang zalim, yang kafir. Dan beliau menganggap ini termasuk di antara dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Padahal Allah Ta'ala telah memaafkannya di dunia. Wa ma'a taubatillahi alaihim wa maghfiratillahi lahum wa raf'ihi lidarajatihim wa ikhtiyarihim linnubuwati warrisalati ma'adhalika hum yakhjaluna minallahi min tilkal akhta'i alaihi salatu wassalamu. Bersamaan dengan Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka, para nabi dan rasul tersebut, dan Allah Ta'ala telah mengampuni mereka, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat-derajat mereka, dan Allah Ta'ala memilih mereka untuk menerima kenabian dan risalah. Namun bersamaan dengan itu mereka, para nabi dan rasul tersebut, malu kepada Allah Ta'ala karena kesalahan-kesalahan tersebut alaihimus salatu wassalam. Fayaqulu Musa alaihi salamu inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Isa. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang Rabbku belum pernah marah sebelumnya dengan kemarahan semisal ini. Dan Rabbku tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan semisal ini. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Isa. Wa ya'tuna ila Isa alaihi salamu fa yaqulu inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu nafsi nafsi. Dan mereka pun
manusia di padang mahsyar tersebut mendatangi Isa alaihi salam untuk meminta syafaat. Lalu Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang Rabbku belum pernah marah sebelumnya dengan kemarahan semisal ini, dan Rabbku tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan semisal ini. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Fayuhiluhum ila Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Maka Isa alaihi salam mengalihkan mereka kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Wa Muhammadun yaqulu ana laha wa yadhhabu wa yakhirru sajidan baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akulah yang akan memberi syafaat, dan beliau pun pergi dan bersujud di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, fayashba'u fi dhalikal mawqifir rahibi alladhi tadnu fihi syamsu minan nasi fatasharuhum. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun memberikan syafaat dalam keadaan yang menakutkan tersebut, yang padanya matahari mendekat kepada manusia sehingga membuat mereka mendidih, hatta yaghriqal kathiru minhum fil araqi, hingga banyak di antara mereka yang tenggelam di dalam keringat. Minhum man yablughul araqu ila qadamaihi, di antara mereka ada yang keringat sampai kedua kakinya. Wa minhum ila rukbataihi, di antara mereka ada yang keringat sampai kedua lututnya, yaitu keringat tersebut membenamkan kakinya hingga kedua lututnya. Wa minhum ila haqwaihi, di antara mereka ada yang keringat sampai ke dua pinggangnya. Wa minhum ila sadrihi, di antara mereka ada yang keringat menenggelamkannya sampai ke dadanya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang keringat menenggelamkannya hingga mulutnya. Wan nasu fi ahwalin la ya'lamuha illallahu tabaraka wa ta'ala min hadzal mawqifi
dan manusia berada di dalam kengerian-kengerian yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keadaan ini, mu'minuhum wa kafiruhum, yang beriman di antara mereka maupun yang kafir, illa sab'atan yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, kecuali 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi mereka di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan 7 golongan tersebut adalah yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, seorang lelaki yang kalbunya terikat dengan masjid-masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik yang memiliki kedudukan, namun ia menolak karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah, yang menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu mengucurlah air matanya. وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْأَمْرِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّهِيبِ وَهُمْ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ بِأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ. Dan manusia berada dalam keadaan yang sulit ini dan keadaan yang menakutkan ini, namun mereka 7 golongan tersebut berada di bawah naungan arsy Allah Ta'ala dengan sebab amal-amal saleh mereka. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi mereka di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Wa ta'rifuna haula'is sab'ata, dan kalian mengetahui 7 golongan ini. Asyahidu, intinya adalah annal imana yanqusu wa yanqusu wa yanqusu, bahwasanya iman bisa berkurang, berkurang dan berkurang. Haula'i naqisul imani, mereka ini kurang keimanannya. Fatarikus salati yu'aqabu 'uqubatan syadidatan,
wa yukaffiruhu katsirun minal ulama'i, maka orang yang meninggalkan salat, yaitu tidak salat sama sekali, ia dihukum dengan hukuman yang keras, dan bahkan banyak dari kalangan para ulama mengkafirkannya. Walladzi la yu'addi zakata yuttahu fi arasatil qiyamati biqa'i qarqarin tamurru alaihil ibilu idza kana sahiba ibilin. Dan orang yang tidak menunaikan zakat, ia akan dihempaskan di arasatul qiyamah, yaitu di padang mahsyar, di sebuah tempat yang luas lagi lapang, rata. Unta-unta akan melewati dirinya apabila ia adalah pemilik unta yang tidak menunaikan zakatnya. Tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi anyabiha. Unta-unta tersebut akan menginjaknya dengan kaki-kakinya dan menggigitnya dengan gigi-gigi taringnya. Wa idza kana baqaran tata'uhu bi aghlafiha wa tantahuhu bi quruniha. Dan apabila yang tidak ditunaikan zakatnya tersebut adalah sapi, maka sapi-sapi tersebut akan menginjaknya dengan kaki-kakinya dan akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Wa idza kana ghanaman tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi'adlafiha. Dan apabila yang tidak ditunaikan zakatnya tersebut adalah kambing, maka kambing-kambing tersebut akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan akan menginjaknya dengan kaki-kakinya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Pada suatu hari yang ukurannya setara dengan 50.000 tahun waktu di dunia. Yaqulu hada ahlus sunnati al-mu'tadiluna al-wa'una li kitabillahi wal mu'minuna bihi haqqal imani wal mu'minuna bi sunnati rasulillahi wal 'amiluna biha. Yang mengatakan hal ini, yaitu bahwa iman bisa berkurang dan berkurang. Ia mengatakan hal ini adalah ahlus sunnah yang bersikap pertengahan, yang memahami kitabullah dan beriman dengan kitabullah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dan yang mengimani sunnah Rasulullah dan mengamalkannya. Yaquluna hadha, mereka
mengatakan hal ini. Inna ahlal ma'asi tahta masyiatillahi in sya'a 'adzabahum wa in sya'a 'afa 'anhum wa man yu'adzibuhum yadkhulun nara wa fi 'arasati yaumil qiyamati yu'adzabuna kama huwa halu tarikuz zakati. Sesungguhnya para pelaku kemaksiatan di bawah kehendak Allah, yaitu orang yang meninggal masih membawa dosa besar belum bertaubat darinya. Apabila Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka. Apabila Allah menghendaki, Allah akan memaafkan mereka. Dan barang siapa yang Allah siksa mereka, ia akan masuk ke dalam neraka. Dan di Arasat, yaitu padang mahsyar di hari kiamat, mereka akan disiksa sebagaimana hal itu adalah keadaan orang yang tidak menunaikan zakat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.